Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Antika. Di sini saya akan membawakan materi mengenai strategi pemasaran. Nah, adapun kapan riset pemasaran itu dibutuhkan? Nah, riset pemasaran dibutuhkan apabila seorang manajer pemasaran dihadapkan dengan dua atau lebih program alternatif. Keputusan untuk menentukan pilihan di antara beberapa alternatif membutuhkan riset pemasaran. Lalu strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Perusahaan membutuhkan sebuah metode pemasaran yang diharapkan mampu merespon target pasar. Salah satu strategi yang umum digunakan dalam pemasaran itu ada 4. Yang pertama yaitu produk, place, price, dan promotion. Jika keempatnya ini digabungkan, maka menghasilkan yang namanya marketing mix yang terdiri dari kombinasi 4P tadi. Yang pertama produk, place, price, dan promotion. Nah, 4 elemen inilah yang digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan penjualan produk. Setiap perusahaan mengintegrasikan elemen tersebut untuk memaksimalkan dampak dari produk ke konsumen. Perusahaan dapat membuat pilihan untuk menambah, mengurangi, atau memodifikasi dalam menyusun strategi pemasaran yang diinginkan. Yang pertama yaitu produk. Produk ini kombinasi tertentu dari sesuatu yang dijual, merupakan strategi dapat menjelaskan variasi dan kualitas dari sebuah barang atau jasa yang disediakan. Adapun perbedaan yang lebih spesifik dan memiliki keunikan dari bisnis yang dijalankan dapat memberikan keuntungan. Yang kedua yaitu place atau tempat. Tempat atau saluran distribusi merupakan strategi bagaimana produk yang ditawarkan produsen dapat diterima oleh konsumen akhir. Produk yang diproduksi belum dapat dikatakan berhasil bila telah keluar dari produk pabrik namun belum sampai ke tangan konsumen. Nah, faktor distribusi ini memberikan utilitas atau pada konsumen apabila produk tersebut mudah dibeli saat dibutuhkan. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan distribusi itu ada 3. Yang pertama, distribusi intensif. Nah, distribusi intensif ini produk yang didistribusikan melalui sebanyak mungkin saluran berupa grosir atau pengecer. Biasanya digunakan untuk produk berupa konsumsi berbiaya rendah dengan daya tarik yang luas seperti tabloid, koran, atau majalah. Yang kedua yaitu distribusi eksklusif. Nah, distribusi eksklusif ini diberikan produsen dalam mendistribusikan produk ke sejumlah grosir atau pengecer dalam wilayah geografis tertentu. Contohnya penjualan kendaraan otomotif oleh dealer di Kota Makassar. Lalu yang terakhir yaitu distribusi selektif. Nah, distribusi selektif ini merupakan distribusi melalui grosir dan pengecer terpilih yang memberikan perhatian khusus atas produk tertentu dalam penjualannya, manfaat pajangan dan lainnya. Biasanya diterapkan pada peralatan dan perabotan rumah tangga. Lalu price atau harga. Strategi harga diukur dengan membandingkan kondisi bisnis perusahaan dengan kemampuan kompetitor. Nah, terdapat 3 strategi penetapan harga yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, harga penetrasi. Nah, harganya ini lebih rendah dari kompetitor, sering digunakan untuk bisnis baru, secara khusus diterapkan apabila konsumen potensial memiliki hubungan yang baik dengan kompetitor. Harga yang lebih murah seringkali menjadi alasan bagi konsumen untuk mencoba produk dengan penawaran yang sama atau lebih baik. Yang kedua yaitu harga skimming. Nah, harga skimming ini merupakan strategi perusahaan untuk menawarkan produk ke target pasar yang bersedia membeli produk perusahaan dengan kualitas yang tinggi, bergaransi, dan prestisius. Yang terakhir yaitu harga kompetitif, merupakan strategi penetapan harga dengan menetapkan harga yang sama dengan kompetitor. Hal ini dapat dilakukan apabila bisnis yang dijalankan memiliki kemampuan yang kuat atau memiliki asosiasi bisnis.
sehingga ada aturan yang disepakati anggota untuk menggunakan harga yang sama. Yang terakhir yaitu mengenai promosi. Teknik-teknik mengkomunikasikan suatu produk yang ditawarkan perusahaan untuk berinteraksi dengan target pasar. Sarana komunikasi utama dalam pemasaran yaitu yang pertama ada iklan atau advertising, merupakan bentuk komunikasi melalui media cetak, media elektronik, media online, dan pemasangan di tempat-tempat strategis yang disediakan pihak pemerintah kota. Yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Nah, melalui pendekatan dengan penawaran bonus untuk mendapatkan hadiah langsung, voucher, diskon, ataupun paket tambahan. Yang ketiga yaitu pemasaran langsung atau direct marketing, merupakan promosi penjualan yang langsung ke pembeli seperti penjualan rumah dan asuransi. Yang keempat yaitu hubungan masyarakat atau public relation, adalah semua bentuk komunikasi bertujuan membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan produknya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan media sosial. Nah, sebagai sarana promosi karena dianggap paling efektif untuk mengakses calon konsumen yang kecenderungannya telah memanfaatkan media. Antara lain seperti menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, Instagram, dan lainnya. Nah, penerapan marketing mix ini dapat dianalogikan dengan aktivitas memancing ikan. Nah, hal ini merupakan alat bantu untuk memahami kondisi realitas. Dengan menggunakan analogi tersebut, pemasar ini atau marketer sebagai seorang pemancing, kemudian konsumen sebagai ikan, dan produk sebagai mata pancing, harganya sebagai tali pancing, promosi sebagai gagang pancing, serta tempat merupakan lokasi memancing. Kemampuan pemasar memanfaatkan strategi marketing mix atau seorang pemancing menggunakan pancing akan mendapatkan konsumen potensial yang diinginkan. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.